sekarang kita bersama dengan seorang perempuan hebat yang biasa kita panggil dengan Kak Milda Murniati atau beliau juga kita kenal dengan Bundo Milda. Iya. Selamat malam Bundo. Malam Kak Nela. Iya, baik Sobat Pramuka, kita akan berkenalan lebih lanjut dengan seseorang yang bersama saya saat ini. Bundo, sebelum kita panggilnya Bundo aja kali ya, biar lebih familiar. Iya betul. Dan ini sebenarnya juga dengan latar belakang adat budayanya orang Minang ya Bundo. Dan di Pramuka juga ada sebenarnya ayah dan bunda. Iya. Dan Sobat Pramuka, Bundo kita ini, Bundo Milda ini memiliki pengalaman pramuka yang konon katanya ini sudah banyak sekali cerita. Mungkin sedikit Bundo, apa yang paling berkesan? Paling berkesan. Oh, banyak berkesannya sebenarnya. Sebenarnya berkesan semua. Berkesan semua. Mulai dari siaga, Ya. penggalang, kemudian pandega ya. Kalau Praimuna pandega, tingkat pandega ya. Itu Penegak Bundo, itu, penegak ya, pandega. Ya. Itu Bundo ikuti. Siaga semasa Berarti dari SD. siaga, penggalang, penegak pandega juga. Oke, siap. Terakhir Bundo ikut ke secara nasional Raimuna. Tahun Raimuna nasional. 87. Oke. 87 di Cibubur. Oh, Raimuna kalau nasional. Jambore 85 kalau tidak salah Bundo ya, masih SMP waktu itu. Iya, penggalang. Penggalang. Itu yang Bundo ikuti. Dan pengalamannya luar biasa, Pengalamannya luar biasa. Dengan pramuka kalau sama Bundo ya. Iya. Akhirnya kakak lain rasa. Siap. Sekarang. Oke. Ya. Kalau Bundo, pengalaman Bundo di pramuka membentuk karakter pertama. Karakter kita dibentuk di pramuka. Kedisiplinan, karakter kita berbaik, bertata krama, bersahabat dengan teman-teman yang lain, kekompakan kita, kerjasama kita, itu di pramuka kelihatan. Berarti Bundo merasakan itu? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Bundo, insya Allah, alhamdulillah, Bundo bisa seperti ini dibentuk karena pramuka. Oke, Sobat Pramuka itu. Sampai saat ini, seorang Bundo Milda atau Kak Milda ini masih merasakan manfaat dari pramuka. Nah, timbul lagi pertanyaan baru. Sebenarnya kalau sekarang ini kan kita sudah lihat perkembangan zaman luar biasa Bundo ya. Tapi kita berharap ini adik-adik pramuka tentu juga mengikuti perkembangan zaman. Tapi yang Bundo rasakan bedanya pramuka dahulu dan sekarang itu apa? Bundo rasakan, kalau Bundo lihat zaman Bundo, pramuka itu kita memang mandiri. Kalau sekarang Bundo lihat kurang mandiri. Kenapa? Bundo, anak Bundo kan pramuka juga. Iya. Cika, adik Vio ikut pramuka. Tiga ya Bundo ya? Tiga. Waktu dia SD, SMP dia ikut. Nah, di Bundo ngelihat anak waktu di Pulau Belibis, yang mendirikan tenda itu bukan anak, tapi guru. Oh, jadi di bumi perkemahan, yang mendirikan tenda adalah guru. Yang memasak juga guru. Nah, Bundo heran kalau kita pramuka dulu ya zaman Bundo. Mulai kita berangkat dari sekolah, kan kita dilepas di sekolah dilepas sekolah, yang mengangkat barang ke mobil, menurunkan barang dari mobil, yang memasang tenda, yang mencangkul parit untuk supaya tenda kita jangan masuk air, kita sendiri, masang tonggak benderanya pun kita, semuanya kita yang melaksanakan. Yang kakak pembina hanya mengawasi. Dan sekarang terbalik. Tapi mungkin tidak di semua tempat seperti itu Bundo. Ya, kita berharap tidak seperti itu. Dan kita berharap juga dari pramuka ini seperti yang Bundo bilang tadi akan ada manfaatnya. Tapi kalaupun demikian Bundo, sebenarnya kalau menurut Bundo yang salah itu si peserta didik atau bagaimana ini?
Sebenarnya dikatakan peserta didik tidak salah. Kalau Bunda lihat tidak salah. Pembina yang salah. Pembina mungkin tidak salah juga. Oke. Nah, zamannya mungkin yang salah. Zamannya yang salah. Kenapa? Ya. Karena kita punya HAM sekarang, hak asasi manusia. Yeah. Mungkin Bunda bawanya ke sana ya. Yeah. Karena kalau zaman dulu guru menasihati anak atau memberikan peringatan kepada anak tidak pernah melawan kepada guru, itu boleh katakan tidak ada. Oke, dan itu berlaku juga di pramuka. Di pramuka. Kami Bunda ingat Kak Safardi. Oke. Abah. Kak Safardi. Beliau dulu Pak Safardi itu kalau kita salah kaki beliau main. Dan itu boleh ya? Itu boleh, tidak ada masalah. Dalam PBB, Bunda kan Bunda banyak Saka waktu itu ya. Saka Bayangkara udah ikut, Saka Kencana ikut, usaha yang Kencana yang Bayangkara yang Bunda tekuni. Nah, di Saka Bayangkara kita kan disiplin dalam PBB berlalu lintas, kita kan dilatih di sana. Kalau memang kita salah dalam berbaris, Abah nggak pernah bilang hop gitu saja, tidak, tapi kaki beliau main tap. Kita enggak ada komen, memang kita yang salah, kita yang nggak disiplin, artinya kita enggak konsentrasi dalam menghadapi latihan. Dan tujuannya demi kebaikan kita. Melatih konsentrasi kita, melatih disiplin kita di sana. Nah, kalau zaman sekarang, kalau Bunda lihat anak-anak sekarang tidak. Kalau dia kena marah sama guru, lapor orang tua. Nah, itu yang Bunda sesali sekarang. Sebenarnya kalau mendidik itu lebih bagusnya mendidik anak itu secara mandiri. Nah, orang tua, siapa yang nggak sayang anak ya? Semua orang sayang anak. Tapi bagaimana kita mendidik anak itu secara mandiri? Nah, kalau anak sudah mandiri, insya Allah kemanapun mereka pergi, dia siap banting. Kalau dia mau sama Bunda, dia tahan banting. Apapun yang dia lakukan, dia bisa melaksanakannya sendiri. Iya, dan Sobat Pramuka kita tidak menutup kemungkinan atau kita tidak menutup mata bahwa sebenarnya ini memang banyak terjadi ya Bunda ya. Masalah peserta didik melaporkan pembinanya. Iya. Tapi sebenarnya Bunda, kalau yang dilihat fenomena saat ini, kalau si anak itu ingin sebenarnya mereka mampu juga seperti apa yang dirasakan, mungkin bercerita dengan orang tuanya. Nah, bagaimana mensiasatinya itu kembali ini Bunda, agar tidak terjadi benturan-benturan antara pembina dan orang tua. Sebenarnya kalau Bunda menilai adalah kesadaran dari kita yang orang tua, kemudian pembina jelas semua guru, kalau menurut semua kakak pembina tidak ada yang inginkan anak yang istilahnya anaknya tidak baik. Pasti menginginkan anaknya akan lebih baik. Nah, cuma karena kalau Bunda menilai karena pengaruh zaman sekarang, anak-anak sekarang dia lebih cenderung mendahulukan lomba kalau Bunda lihat. Misalnya, banyak dia mengutamakan lomba-lomba, jadi untuk karakternya, untuk kemandiriannya itu agak kesampingkan. Jadi menang lomba itu tujuan utama. Kalau kami dulu enggak, tujuan utama itu adalah memang membentuk karakter kita. Pramuka adalah tujuannya membentuk kedisiplinan karakter. Bunda ingat betul Abah atau Kak Safardi, kita jadi pramuka adalah membentuk diri kita. Bentuk diri kita, disiplin kita di sana. Bunda kebetulan waktu di Penggalang ya kalau SMP ya, Penggalang kebetulan jadi pratami kalau perempuan ya. Tanggung jawab sama kita. Nah, kalau dulu kan dilombakan, mulai dari tenda dilombakan, kebersihan tenda dilombakan, bagaimana menyusun kain jemuran saja itu harus rapi. Nah, makanya waktu mendirikan tenda kita sudah pasang tempat jemuran. Tempat jemuran itu dengan tongkat juga kita bikin. Dan tidak ada bertemu yang itu sekarang gitu. Sekarang tidak ada bertemu itu. Nah itu pun kita sudah membagi dengan teman-teman. Itu kerjasama dengan teman. Nah di sana kita juga bisa melihat bagaimana karakter teman kita. Nah kemudian di sana kita lihat juga bagaimana mana teman yang rajin, mana yang pemalas. Kelihatan juga di sana. Bagaimana kita merangkul teman-teman yang
istilah Bundo yang ada yang caliah. Di sana kan ada juga yang caliah. Nah di sana kita bisa merangkul teman-teman. Jadi kita bagi piket. Kalau dulu ada piket gitu ya, ada piket. Untuk sekarang masih ada kali ya. Dulu ada piket. Kita bagi piket. Siapa yang bersihkan tenda, siapa yang pergi, semua kan subuh berjemaah dulu. Nanti kan ada kultum. Siapa yang kultum? Dulu gitu, Theo. Rentan schedule kegiatan itu ada. Jadi masing-masingnya punya tanggung jawab. Membersihkan tenda, yang masak siapa, yang ngambil air siapa, yang hidupkan, yang cari kayu siapa. Itu ada dulu. Ke sekarang kan pakai kompor. Semuanya guru yang masakin, malah nasi diantar. Bunda lihat di situ kebetulan anak Bunda kebetulan ikut pramuka. Diantar oleh guru nasi. Lah, Bunda heran. Lo enak jadi pramuka. Jadi anak jadi apa? Hanya untuk lomba. Oh, untuk lomba berarti hanya yang diutamakan kecerdasan anak, tapi kurang. Pembentukan karakternya masih kurang. Hanya kalau Bunda menilai ya. Hanya pengetahuannya ya. Makanya harus seimbang. Istilahnya kalau bahasa Minang, raso pareso ereang gendeng. Itulah ya yang bundonya keluar. Makanya raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Itu harus sejalan. Pintar saja tanpa ilmu agama, tanpa karakter, budi pekerti tidak ada gunanya. Itu yang menarik itu Bunda. Makanya korupsi sekarang banyak terjadi karena pintarnya saja kan. Dia tidak membawa ke bawah, membawa ke raso, pareso, ereang gendeng tadi tidak. Iya, filosofi Minang yang cukup luar biasa ini Sobat Pramuka yang disampaikan oleh Bundo ya. Raso dan pareso. Baik Sobat Pramuka, ini menarik sekali karena kita bicara soal filosofi Minang dan kita sama ketahui ya Bundo ya, di Minang ini perempuan juga punya kedudukan yang luar biasa. Dan bagaimana kalau boleh tahu dari pandangan Bundo yang juga notabene-nya adalah seorang yang cukup berkecimpung di adat dan budaya khususnya di Minangkabau ini, melihat fenomena perempuan dalam berpramuka ini. Kalau Bundo sangat setuju sekali kalau perempuan Minang ini banyak ikut pramuka. Kenapa? Bundo menyampaikan pramuka inilah hampir sama adat budaya Minang. Seorang perempuan Minang tuh orangnya mandiri. Iya, Bu. Nah, pramuka membentuk orang mandiri. Satu jalur dia. Oke. Nah, perempuan Minang limpapeh rumahan gadang ambun pura pagangan kunci sumara dalam nagari hiasan di dalam kapuang. Orang Minang. Artinya Bundo. Artinya apa? Seorang perempuan Minang itu adalah tiang tengah dalam keluarga. Nah, tiang tengah itu kalau di rumah gadang kan ada tiang tengah. Nah, kalau tiang itu kokoh, nah rumah gadang kan tiang itu yang menghubungkan antara tiang-tiang yang lain. Kalau tiang tengah itu kokoh, tiang itu kan rumah gadang itu akan kokoh. Begitu juga ibarat perempuan. Nah, kalau perempuan kita ini kokoh, dia mandiri, budi pekertinya bagus, karakternya bagus, tata keramanya bagus, pintar. Nah, pramuka membentuk kita pintar. Kita berpikir, entah pengalaman Bundo ya, kita berpikir kalau Bundo dulu pramuka, kita semua lini kan dilombakan juga. Mulai dari mengaji ke tilawahnya, pidato, puisi, semua, menjelajah, P3K-nya, kita harus pintar bagaimana membantu orang lagi patah tulang atau apa, diajari semuanya. Betul. Itu ingat Bundo ya waktu dulu. Nah, karena udah puluhan tahun ke belakang, udah berapa tahun ya, 40 lebih ya berarti ya, kalau udah tahun 80-an sekarang. 40 tahun yang lalu ya, 40 tahun. Sekarang umur Bundo udah 52. Respect umur belasan. Betul. Iya, jadi memang itu. Jadi perempuan Minang sinkron dengan pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana, yang akan membentuk karakter manusia. Perempuan Minang juga adalah perempuan yang berkarakter. Nah, tadi kan Bundos bilang itu adalah pembentukan karakter yang luar biasa kalau untuk perempuan Minang. Karena kita di Minang ini kenal dengan namanya Sumbang Dua Baleh. Betul ya, Bundo ya? Betul. Nah, apakah tidak ada nanti hal-hal yang berseberangan dengan Sumbang Dua Baleh ini di pramuka kalau menurut Bundo?
tiangnya kembali kepada kita. Nah, sumbang 2 bal itu kan sumbang. Sumbang artinya itulah janggal dilihat orang. Salah gitu ya. Belum salah. Oh, belum salah. Belum salah. Kalau dia udah melakukan baru salah. Kalau tapi sumbang baru janggal dilihat. Oh, baru janggal. Nah, janggal. Tapi bukan salah ya? Bukan salah. Oke. Di pramuka memang kita kan ada pa dan pi. Iya. Tapi kan tenda kan dibagi. Satuan terpisah. Iya. Nah, dalam lomba-lomba pun papi berbeda juga lomba. Nggak ada yang sama, kecuali menjelajah juga berbeda. Juga berbeda. Jadi, tidak ada. Kalau sumbang bergaul kata orang, Bunda merasa pramuka tidak ada sumbang bergaul. Tapi nanti kalau kita pribadi yang salah gunakan, salah gunakan itu yang sumbang. Yang sumbang itu sumbang bergaul, sumbang antara laki-laki perempuan bergaul yang sembarangan. Ya, sumbang. Itu yang sumbang. Dan di pramuka tidak ditemui yang seperti itu ya, Bunda. Karena Bunda merasakan. Karena Bunda merasakan dari SD Bunda ikut ya. Satuan terpisah ya, putra-putra, putri-putri. Tidak ada. Nah, lomba-lomba pun gitu. Pun kita diawasi oleh kakak-kakak pembina. Kakak pembina PA mengawasi, kakak pembina PI juga mengawasi. Sementara kita sendiri, kita pun di dalam tenda didampingi juga oleh kakak pembina gugus kita sendiri kan. Betul. Kalau misalnya kita gugus dari SMP 1, kita kakak pembina kita mendampingi. Jadi kalau menurut saya itu dalam sumbang nggak terjadi, kecuali personnya sendiri yang melanggar itu. Berarti oknum ya, Bunda ya. Oknumnya. Kalau pakaian pramuka lebih bagus, menutup aurat. Sumbang berpakaian. Sumbang 2 bal kan ada 12 sumbang. Sumbang melihat, sumbang bergaul, sumbang berbicara. Itu menurut sampaikan tadi. Berbicara, kalau anak pramuka berbicaranya sopan. Karena dia dilatih untuk itu. Oke, siap. Berbicara harusnya sopan. Jarang ya anak pramuka yang carut marut, nggak ada. Iya, betul. Karena dia udah dibentuk karakter untuk dididik berbicara sopan. Kan sudah ada dasar dharma pramuka. Betul. Ya, Bunda ingat-ingat sedikit ya. Bunda pernah ingat lagi apa? Maksudnya udah ke belakang. Iya, betul. Tapi masih ada di memori Bunda. Dan Bunda juga kecakapan kita kan banyak, ada pandai menjahit, berkebun, semua kan itu dilatih. Itulah perempuan Minang tadi. Dan bertemu ya apa yang di Iya, karena sebagian ada ini untuk orang tua yang beranggapan anak perempuan di rumah sajalah, udah nggak usah ikut pramuka itu ke hutan rimba dan bergaul dengan banyak orang, ada laki-lakinya juga di sana. Ada terkadang orang tua yang melarang si anak untuk ikut itu. Kalau Bunda ini kalau Bunda menyarankan lepas anak bagaikan layang-layang. Karena Bunda orang tua Bunda demikian. Beliau lepas apapun maksudnya dalam berorganisasi ya. Karena berorganisasi dilepas. Karena pengalaman di lapangan itu yang akan membentuk kita untuk, kalau belum merasakan saat sekarang, itu kalau teori kuliah hanya teori, tapi pengalaman yang menempa kedewasaan kita, pengalaman kita Bunda bisa berbicara seperti ini pengalaman dalam pramuka. Oke, luar biasa. Oke, Sobat Pramuka, kayaknya ini luar biasa sekali ya, yang ternyata berbenturan di masyarakat, malah seorang Bundo yang juga mantan Ketua Bundo Kanduang Kota Solo meyakinkan bahwa pramuka ini bagus dan tidak bertentangan dengan yang tadi sumbang 2 bal. Oke. Baik, dan untuk keluarga Bundo sendiri ini bercerita mengenai pramuka, orang tua sendiri bagaimana, Bundo? Sangat mensupport. Sangat mensupport sekali. Bahkan setiap kegiatan pramuka, apapun yang kita butuhkan waktu dulu dibantu, disupport oleh orang tua. Bahkan pernah Bunda waktu itu jamdanya di si Junjung Lubuk Batu. Dulu kan air sungainya kan, sekarang nggak, sungainya kayaknya nggak kering ya. Dulu luas itu. Nah, waktu menjelajah Bunda nggak pandai berenang. Jambore daerah betul. Jambore daerah. Bunda nggak pandai berenang. Jadi nyebrang kan, dengan hanya seutas tali. Hampir hanyut. Cerita di rumah.
Bagus itu jawaban Bunda. Oh, bukannya malah melarang ya? Bukan. Bagus kata Ibu. Berarti kita bisa mandiri bagaimana mengatasi masalah. Luar biasa. Heran loh, kok bagus Ibu. Iya, berarti kan mandiri. Jadi siapa membantu? Pas waktu itu ada Eka. Bunda dari SMP 1, kalau laki-laki tuanya Eka waktu itu. Nah, Eka yang bantu ditariknya tangan Bunda, pegang tali lagi. Bunda masih ingat ya? Ingat dulu. Zaman Bunda itu ada, kalau kami kan gabung, kalau Jamda kita kan gabung antar SMP di Kota Solok. Ada Kak Sukrawardi waktu itu. Luar biasa. Semoga ini Sobat Pramuka yang disebutkan Bunda lihat ya. Kalau yang perempuan Epa Nurdin, Kak Zarneti, Yendraris ya, nama Yendraris yang ingat Bunda. Masih ingat Bunda ya. Dan orang tua sama sekali tidak melarang ya Bunda? Enggak melarang, bahkan beliau mensupport. Makanya sampai kuliah Bunda selain dari senat masih pramuka. Bunda kebetulan ketua senat di Fakultas Bunda 2 periode. Pramuka Bunda ikuti juga. Luar biasa. Iya, dan tadi sempat terpikir kalau hanyut orang tua marah, tapi kalau hanyut malah dibiarkan ya. Enggak apa-apa. Loh, kan bagus itu melatih kita supaya disitulah kecakapan. Karena kebetulan itu kan ikut pramuka juga. Kecakapan kita, bagaimana kita mengatasi masalahnya. Loh, udah hampir hanyut, lepas masalah, lepas tali dari Bunda kan. Jadi udah terbawa arus ya Bunda. Dan ya luar biasa ini Sobat Pramuka. Malahan tadi saya pikir malah udahlah besok nggak usah ikut. Enggak. Bahkan kalau dulu kan kita kan nggak kenal cantik ini enggak. Kulit hitam kan, Bunda dulu gemuk Nela. Bunda gemuk. Jadi kalau udah pulang pramuka kan latihannya tiap minggu. Kalau dulu kan latihan tiap minggu kita kan tiap hari Minggu latihan. Kemudian sekali 15 hari, terus sekali sebelum dulu ada persami. Dulu ada persaminya kita. Sekarang nggak tahu loh Bunda ada enggaknya. Iya masih Bunda. Masih ada persami. Dulu Pulau Belibis kalau Bunda udah penggalang itu waktu SMP. Kalau SD kalau SD tempatnya dulu di Parak Kudo, Tanjung Paku. Masih di daerah ya. Belum bumi perkemahan belum ada waktu itu, belum ada. Kemudian di Sawah Hangkubase ini yang kantor Bulog Komplek Dokter sekarang. Itu sawah luas dulu itu. Dekat Komplek Balai Kota. Di situ. Itu persami. Nah, SMP baru Pulau Belibis pertama. Kami yang bersihin tuh Nela, ikut berkontribusi dengan bumi perkemahan. Wali kotanya Bunda ingat Pak Saidani. Aduh, memorinya Bunda luar biasa. Pak Saidani itu dibersihin sama-sama. Tanam itu pohon yang pinus itu kami yang nanam, anak pramuka. Istilahnya anak pramuka ya. Anak pramuka kita jambore di bukan Remona. Persami lah berarti. Persami di situ. Tanam pohon pinus itu di sana. Waktu itu air Telaga Belibis masih bagus. Masih banyak air. Masih ada juga pulau yang tanah gundukan tanah di tengahnya itu waktu itu. Aduh, luar biasa. Sobat Pramuka, kayaknya kalau nggak afdol nih kalau Bunda ini nggak bercerita mengenai satu orang pembina yang luar biasa ini. Karena kalau teman-teman tadi sudah Bunda, pembina yang paling teringat di memori Bunda itu siapa? Yang paling teringat sebenarnya banyak ya. Kak Nur Hasan disiplinnya bagus. Kak Nur Hasan. Kak Ali Musber, Korps pelatih juga. Tapi yang paling sama Bunda karena Bunda sering Abak Kak Sapri Kardi almarhum ya, beliau Saka Bayangkara karena beliau polisi. Itu ingat sekali karena beliau lah yang Bunda ingat waktu itu bukan membanggakan diri ya Nela. Iya siap. Ini untuk motivasi juga ya Bunda kan mau jambore kita kan ada lomba-lomba mulai dari tilawah, kemudian lomba pidato, lomba puisi. Nah, tesnya kan di Kuarcap. Dulu Kuarcap di kantor Balai Kota. Di Komplek Balai Kota. Lama yang di belakang. Kalau sekarang BKD dulu leretan itu. Tapi ada kantor-kantor kecil. Belum ada BKPSDM. Kantor Balai Kota yang lama tuh Nela yang mulai dari kantor Damkar tuh dulu ada kecil-kecil Nah, di situ ada space untuk Kuarcap. Nah, jadi kami dipilih di sana. Kebetulan Bunda ikuti semuanya.
Nah, terkirimlah Bunda untuk sari tilawah ya, puisi ya, pidato ya. Banyak. Kemudian kebetulan waktu di Padang lomba yang puisi, yang sari tilawah memang pas terpisah. Iya. Yang sari tilawah puisi sama pidato waktunya bersamaan. Berlari-lari lah sama Kak Ali, Kak Safrikardi waktu itu. Cuma kalau Padang Basi kan tidak begitu luas. Oh, di Bumi Perkemahan Padang Basi. Lari-lari. Nah, dibawa waktu ke Cibubur, Bunda diutus untuk 2 juga, pidato sama puisi. Nah, waktu itu yang di provinsi Kak Ana, ada Kak Ana. Bunda ingat Kak Ana. Kak Ana. Mudah-mudahan Kak Ana bisa bergabung. Tapi kabarnya Kak Ana udah almarhum ya, kalau nggak salah Bunda, tapi nggak tahu lah ya. Kak Ana. Kak Ana lah sama Kak Man almarhum, Kak Man kita yang Kak Mardiana, Kak Mardiana, Kak Safrikardi juga. Dulu jauh-jauh waktu lihat schedule lomba puisi hari pertama misalnya beda hari, lomba pidato hari berikutnya, tahu-tahu dempet juga waktu itu, lari dari kan bayang Menela kalau di Cibubur kan jauh-jauh. Betul, jauh-jauh. Ya Allah Akbar, lari-lari. Tapi nggak nyerah ya Bunda. Alhamdulillah berprestasi waktu itu. Luar biasa. Puisi waktu itu Bunda juara 2 kalau tidak salah, pidato nomor 3. Luar biasa. Mewakili Sumatera Barat. Siap, Sumatera Barat. Waktu itu ya. Iya. Dan ini emang Sobat Pramuka, kita berharap untuk sobat-sobat pramuka dimanapun berada, ini sebenarnya bukan hanya sekedar bercerita tapi juga motivasi ya. Walaupun sama Kak Satria, ke Raimuna Kak Satria Arjuna. Satria Arjuna. Aduh, luar biasa ya Bunda ya. Dengan orang-orang hebat, belajar dari orang-orang hebat dan menghasilkan orang hebat juga sekarang. Alhamdulillah. Aduh, terus Bunda, ada satu hal juga yang menarik dari cerita Bunda tadi, ketika orang tua sudah membolehkan untuk ikut, dan bagaimana ketika itu Bunda mensiasati antara kegiatan di sekolah dengan kegiatan di rumah. Itu dia Nela. Jadi kalau Bunda, kebetulan Bunda dapat orang tua yang disiplin, keras. Silahkan ikut semua kegiatan organisasi yang positif. Dengan catatan sekolah jangan tinggal. Itu kata kunci pertama. Jadi tantangan buat Bunda. Kebetulan Bunda memang punya keinginan dari dulu ya, waktu sekolah Bunda punya ambisi. Waktu sekolah ya, waktu sekolah. Sampai kelas 6 juara 1. Nah, karena juara 1 ini ingin tidak artinya nilai jangan sampai turun kan gitu. Nah, dengan motivasi itu sampai sekolah SMP alhamdulillah nilai tetap antara pokoknya 5 besar. 1 2 3 biar bisa bertahan. Organisasi jalan. OSIS iya, ikut kesenian iya, pramuka iya. Karena memang menjang ibu kebetulan Bunda memang ditempa untuk itu. Karena beliau berprinsip walaupun kita anak perempuan 1, tapi kita harus mandiri, kita harus serba bisa, ibarat batang ubi. Beliau menyanyikan ibarat batang ubi. Apa itu batang ubi, Bunda? Batang ubi kalau dimanapun diletakkan dia akan tumbuh. Siap. Jadi batang ubi dimanapun kita letakkan dia akan tumbuh. Dan pramuka salah satu. Nah, pramuka salah satunya. Kalau Bunda rasakan sampai sekarang, memang untuk pengalaman yang paling pengalaman untuk bisa tertempa seperti ini di pramuka. Karena banyak pramuka Bunda ikuti memang luar biasa, disiplinnya, mandirinya. Kita merasakan sekarang senang tidur tidak di tanah. Kalau Bunda dulu tidurnya di tanah, hanya beralaskan tikar. Iya, kalau sekarang sudah ada sleeping bed disiapkan. Jadi kita merasakan di sana kita beginilah kalau orang yang tidak tidur, tidak ada rumah, tidurnya di tanah. Sambil ikut merasakan. Luar biasa. Beginilah masak dengan kayu. Kita harus pandai masak kayu. Dulu kan masak kayu kita yang masak kayu. Bikin sayur, bikin apa? Kalau dulu kalau sayur tidak ada, sayur Indomie, Super Mie. Aduh, kita ada Indomie Super Mie namanya, Super Mie. Padahal nggak ada mie instan ya Bunda. Sekarang berpikir, Super Mie kan karbohidrat juga.
Nasi karbohidrat juga sebenarnya nyambung sayur, tapi begitulah anak pramuka dulu. Sayur pakai apa? Pakai super mie aja sayur kita. Oke, mie instan ya. Mie instan. Semuanya pakai. Dan Bunda kalau sekarang ini, kalau Bunda bilang tadi di lapangan bisa ikut merasakan. Nah, ternyata banyak juga dari sobat-sobat pramuka yang tidak ikut merasakan itu, sebenarnya hanya sekedar memasak saja. Ternyata ada makna di balik itu. Kalau Bunda ada makna di situ. Kebetulan setiap kali pulang pramuka, kakak pembina kan ngumpul kita. Dia kan nanya pengalaman kita, menanyakan apa yang dirasakan selama pramuka. Maksudnya selama kita jembure atau selama kita persami, apa yang dirasakan. Nah, kita berbagi di sana. Masing-masing kita ditanya, Bunda memang merasakan waktu itu. Pertama, kita bisa masak. Kita di sana kita melihat bagaimana bekerja sama dengan teman, kemudian bagaimana kita bergaul dengan teman, menghormati orang yang lebih tua, yang itu kata yang ampe kalau di bawah Minang kita sama di sana. Ada kato yang ampe. Kalau tadi Sumbang 12, sekarang kato nan ampe. Apa itu Bunda? Kato mandata, kato malereh, kato manurun. Nah, mendaki kepada orang yang lebih tua. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan kakak pembina kita. Kalau dulu kita dengan kakak pembina kita hormat. Dan itu diajarkan. Nah, bagaimana yang sama besar? Kita boleh bergurau, tapi dengan bahasa sama besar. Nggak ada cari-mari itu. Misalnya kalau anak pramuka nggak ada yang seperti itu. Iya, kemudian kata menurun. Bagaimana kita berbicara dengan yang lebih kecil dari kita? Tidak berkata kasar. Kata melereng, bagaimana kita berbicara dengan orang yang kita segani. Kalau dengan orang Minang, antara istilahnya dengan Minantu dengan Mintuonya. Kalau orang segani artinya antara pemimpin dengan bawahannya. Dan itu diajarkan di pramuka. Diajarkan di pramuka dengan bahasa itu. Dan sampai sekarang diterapkan. Luar biasa Bunda. Baik sobat pramuka, makin lama kita banyak belajar. Sebenarnya kita bernostalgia dan dapat ilmu yang luar biasa. Dan Bunda yang paling menjadi pertanyaan bagi saya pribadi ini, fenomena sekarang Bunda, anak-anak itu ketika ikut pramuka mereka rajin, giat, punya seperti tadi diharapkan karakter, tapi ketika di rumah karakter yang didapat ketika di pramuka tidak diterapkan. Itu salahnya di mana kira-kira menurut Bunda ini? Kalau di Bunda, ketek tanja anja gadang tababawa lah tua terubah tidak. Aduh, filosofi lagi ternyata. Kebiasaan. Maksudnya itu Bunda? Ya, kebiasaan. Kenapa? Nah, pengalaman mendidik anak karakter ya. Karakter itu tidak hanya di luar saja, artinya di lingkungan, tapi adalah di rumah tangga. Karena madrasah pertama itu ada di rumah tangga. Jadi madrasah pertama ada di rumah tangga. Pendidikan yang utama itu ada di rumah tangga, di keluarga. Nah, kalau di dalam keluarganya itu karakternya memang tidak terbentuk, nah dibawa keluar, sementara di lingkungan, makanya lingkungan dia membawa karakternya bagus awalnya, tapi kembali dia ke lingkungan rumahnya yang tidak, notabene-nya karakternya kurang diterapkan, dia akan kembali ke asalnya. Oh begitu. Jadi sebenarnya bukan salah si pembina yang tidak bagus mendidik siswa atau mendidik peserta, tapi karena lingkungan di sekitar mereka. Begitu Bunda ya. Dan karena Bunda pengalaman sedikit pengalaman ya. Misal, Bunda merasakan di pramuka kita ditempa disiplin, berkarakter semuanya. Bunda pengalaman ya, baik dulu sama Kak Safi Kardi, Kak Nazar almarhum ya, belum? Kak Nazarudin masih ya. Dia stroke kalau enggak salah terakhir Bunda ya. Masih ya. Aku bilang kali maaf Bunda. Nanti kita cut aja Bunda. Ya, maaf Bunda ya. Dia mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat. Kak Nazarudin itu sama-sama Bunda masih. Beliau dari Kuarcat dulu tuh. Kak Nazarudin, Kak Mas, semuanya kita akan dibentuk di pramuka. Nah, setelah kita terapkan ilmu-ilmu ini di pramuka, nah harusnya kan ilmu ini kita di rumah kita akan lanjutkan. Nah, sebenarnya terbalik.
harusnya karakter yang ada di rumah Iya. itu yang kita bawa keluar. Oke. Nah, kakak pembina nanti kan akan memoles lagi, hanya sekedar memoles nanti lagi. Harusnya itu. Tapi sebagaimanapun baiknya kakak pembina mendidik bagaimana kita membentuk karakter kita, tapi di rumah tidak dilanjutkan, orang tua melepas saja, nonsen juga. Jadi dia harus saling bertepuk, itu harus dua tangan. Oke. Dan keluhannya Bundo dari para orang tua ini, mereka malah bilang ketika latihan pramuka anaknya sopan, pembinanya malah bilang luar biasa. Ternyata ketika di rumah disuruh memasak malah tidak mau. Jadi orang tua juga bingung sebenarnya gitu loh, Bundo. Karena tidak dibiasakan. Karena kan tidak dibiasakan. Coba biasakan dari kecil, dia telah dibiasakan membantu kita di dapur, anak akan membantu. Oke, baik. Berarti harus sinkron, antara pendidikan di rumah dan pendidikan di luar. Oke. Makanya karakter yang bagus itu istilahnya kalau sama Bundo yang ABS SBK, Bundo kesana lagi ya. Ada bahasa apa lagi itu, Bundo? Ya. Apa itu, Bundo? Jadi harus sinkron. Jadi pendidikan yang utama tadi kan dalam keluarga. Jadi pendidikan itu baik di dalam rumah maupun di luar rumah itu harus sama, harus sinkron. Ini baik kalau sudah orang tuanya bagus mendidik anaknya, nah di lingkungan juga akan bagus. Biasanya begitu. Gitu. Baik. Kemanapun dia pergi, kalau sudah ditanamkan, sudah merupakan pembiasaan ya. Kalau pembiasaan, kalau dari kecil maka tadi ketek tanjanja, gadang tak bawa-bawa, latuh terubah tidak. Berarti dari kecil harus dibiasakan dengan karakter yang bagus, dengan keterampilan. Lebih kita perempuan, orang Minang harus punya keterampilan memasak, menjahit, itu harus utama. Dan bagi ada orang Minang. TKK-nya di pramuka Ada itu. Tanda kecapaian khusus kita kan ada itu. Iya betul. Makanya Sobat Pramuka, kalau kita sudah bicara mengenai keterampilan, emang di pramuka kita banyak belajar yang seperti itu. Ya, tali temalinya. Dan menarik, tadi Bundo menyebut apa ABS SBK. Adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Dan ketemu lagi itu di pramuka, Bundo. Ketemu di pramuka. Contohnya? Yang pertama, iman dan takwa. Iman dan takwa. Adat Basandi Syara, hablum minallah, hablum minan nas. Siap. Nah, hablum minallah, kita percaya kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya. Hablum minan nas, nih di pramuka kan itu diajarkan hablum minan nas. Bagaimana kita bekerja sama dengan teman sesama pramuka. Karena dengan kerjasama itulah cepat kerja kita selesaikan. Dan kalau kita runut dari tadi, filosofinya Minang dan pramuka sejalan. Luar biasa Sobat Pramuka. Dasar Dharma Pramuka yang pertama, dasar Dharma ya. Yang percaya kepada Allah, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan? Dasar Dharma ya. Dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang berkaitan dengan adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Baik, luar biasa Sobat Pramuka, kita dapat belajar tidak hanya masalah adat Minangkabau ya, tapi juga masalah pramukanya yang sinkron dengan yang diajarkan di adat Minangkabau. Luar biasa. Baik Sobat Pramuka dimanapun berada, di hadapan saya ini ada sesuatu yang luar biasa. Zaman-zaman dulu. Aduh ya. Ada album albumnya katanya Bundo sudah jadul. Nah, ternyata di dalamnya ada foto-foto kegiatan pramuka. Aduh, jangan ini ada. Sorry. Inilah ya. Ada foto-foto kegiatan pramuka. Ini di Cibubur. Aduh. Raimuna 87 kalau tidak salah. Dan masih tersimpan ya memorinya ya Bundo, masih lengkap. Ini ada ini Kak Zar, ini Kak Eva, ini Bundoni, aduh, ini bersama pramuka Singapura kalau tidak salah Bundoni. Iya. Singapura. Itu masih di tahun 87. Ya, 87. Iya. Satria ada waktu itu kalau tidak salah Bunda. Satria Arjuna.
Iya, dan masih tersimpan dengan rapi. Oh ya, Kak Safri Raimuna Kardi. Nasional. Ini Kak Safri Kardi. Oke, Sobat Pramuka, kayaknya memori yang disebutkan Bundo tadi terpampang dalam foto-foto yang beliau masih simpan dengan baik. Satu hal yang akan jadi kenangan tentunya ya, Bundo. Akan jadi kenangan bahwa selempang tanda kecakapan masih Bunda simpan. Tapi enggak Bunda bawa karena siap. Dan itu masih tertata rapi, Bundo. Tanda kecakapan. Baik Sobat Pramuka, ini luar biasa sekali kecintaan seorang Bundo Milda Murniati atau Kak Milda ini terhadap Pramuka, dan kita rasakan sampai saat ini. Nah, Bundo ini yang juga sekarang kan Bundo notabene-nya adalah salah seorang aparatur sipil negara. Nah, di saat sekarang berdinas sebagai aparatur sipil negara, apakah juga ada manfaat dari Pramuka ini yang saat ini Bundo rasakan? Banyak manfaatnya. Nah, tadi Bundo sudah sampaikan pengalaman di Pramuka inilah pengalaman yang kita terapkan di lapangan. Contoh. Iya. Kita sesama kita, menghargai sesama kita, bagaimana kita memanage kalau dalam permukaan teman-teman kita ya, satu regu. Nah, sekarang bagaimana kita memanage kalau Bundo kan dengan adik-adik staf kita, karyawan yang ada di lingkungan kita, keluarga besar kita di kantor, jadi teamwork kita. Yang kedua, bagaimana disiplin. Pramuka membentuk kita disiplin. Nah, dan di lapangan juga kan diterapkan. Bagaimana membagi waktu, bagi waktu dengan keluarga, pekerjaan di kantor, sosial, kebetulan dengan masyarakat. Nah, jadi di sana kita bisa memanage waktu kita, bagaimana membagi waktu, kita bisa laksanakan dan semuanya. Itu juga didapat dari Pramuka. Luar biasa. Bundo kembali, makanya yang sangat kuat, ingat Bundo Kak Safri Kardi. Boleh waktu itu yang harus dijaga. Harus dijaga. Artinya, kebetulan Bundo kalau waktu kan Komandan Regu ya. Nah, bangun jam 4 Milda. Nah, sampaikan kepada teman-teman, bangun jam 4, bagi tugas. Nah, tugas itu udah ada waktunya, udah ada rentetan itu sampai maghrib. Seisa kan ada habis Isa biasanya kan ada kegiatan lagi. Nah, itu sudah dibagi. Nah, artinya apa? Kita bagaimana membagi waktu, merangkul teman-teman supaya bisa bekerja sama teamwork dengan kita. Nah, pengalaman itu yang kita terapkan di lapangan. Kemudian bagaimana kita luas berbicara, itu kita dapatkan dalam Pramuka. Dan yang didapat di Pramuka terimplementasikan saat sekarang. Luar biasa, Sobat Pramuka, kalau kita ngomong dengan Bundo Milda ini kayaknya nggak bakal ada habisnya karena banyak sekali hal yang bisa bermanfaat mungkinnya untuk Sobat Pramuka dimanapun berada. Dan satu kalimat penutup ini mungkin Bundo. Apa yang Bundo rasakan, satu kata saja tentang Pramuka. Tentang Pramuka. Pramuka selalu jaya. Pramuka selalu jaya. Dan kita berharap sampai kapanpun Pramuka tetap jaya. Baik Sobat Pramuka, luar biasa sekali bersama Bundo Milda atau Kak Milda yang juga salah seorang dari tokoh masyarakat khususnya bidang adat dan budaya, dan sudah mengatakan bahwasanya Pramuka dan adat Minangkabau itu dia sejalan. Jadi khususnya untuk Sobat Pramuka Sumatera Barat, tetap semangat untuk berkegiatan kepramukaan, karena apapun yang kita pelajari itu sudah seiring dengan adat yang budaya kita. Dengan adat dan budaya kita. Dan closing one, udah. Dan untuk Sobat Pramuka, sekali lagi terima kasih
Dan untuk Sobat Pramuka, sekali lagi terima kasih buat Bunda Milda atau Kak Milda sudah berbagi cerita nostalgianya untuk pramuka dan ilmu juga manfaat dari kegiatan berpramuka yang beliau sampaikan. Mungkin akan kita kulik hal lain lagi nanti bersama Bunda Milda. Baik, ya. Siap. Dan terima kasih. Satu kata untuk penutup kita hari ini. Apa tadi Bu? Waktu adalah segalanya. Oke. Oke, Sobat Pramuka, penutup kita kali ini ada satu kata, waktu adalah segalanya. Ya. Baik, sampai berjumpa di sesi selanjutnya.